berdiri depan belakang, katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Seberapapun kita yang hadir pagi hari ini, kita percaya bahwa hadirat Tuhan sudah ada di tempat ini. Dan mari siapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan, membawa segenap hati kita, membawakan setiap persembahan kita, pujian penyembahan kita dari setiap hati kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita satu di dalam doa, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Kau sangat baik di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang tidak pernah terlelap Tuhan, yang selalu senantiasa menjagai setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau Bapa dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami Bapa. Kami rindu untuk menyembah Engkau, memuji Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, bahwa setiap kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami boleh menikmati sukacita-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dari awal sampai akhir Tuhan. Engkau yang memimpin setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama katakan, sama-sama katakan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan Yesus. Yes, amin. Biarlah pagi hari ini kita boleh memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Boleh tepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan. Lebih dahsyat lagi, karena kita akan memuji Dia. Dia adalah Raja di atas segala raja. Yes. Lebih semangat lagi, tepuk tangan untuk Tuhan. Hey. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau bersorak untuk Engkau Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti yang tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber, katakan dengan senang hati. Yes. Selamanya kami percaya, haleluya. Coba katakan, hanya Kau tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber
kekuatan kita. Amin. Yang menikmati kekuatan Tuhan, angkat tangannya. Saya percaya bahwa setiap kita mengalami pribadi lepas pribadi, menikmati hadirat Tuhan, mengalami kekuatan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Karena kita percaya bahwa Dia Allah yang kudus, Dia adalah Allah yang dahsyat, mampu melakukan segala sesuatu. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami rindu untuk lebih dalam lagi Bapa, masuk ke dalam hadirat, membawakan korban ucapan syukur kami Tuhan, pujian penyembahan kami Bapa. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, menyembah Engkau lebih lagi dan lebih lagi Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are,
Tuhan. Dengan segenap hati katakan, berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita masih ada dalam suasana Paskah. Hari Minggu kita telah merayakan kebangkitannya, ingat kebangkitannya. Mari kita masing-masing mulai merenungkan kembali akan kasih Bapa, kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia menurunkan Anak yang tunggal pada kita, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Angkat tangan kita katakan, Kau ku sembah
lembut kita mau katakan, Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, ya Tuhan. Sekali lagi kita mengatakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari kita memberkati Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Ku sembah, oh Yesus, Kau ku Yesus, Engkau luar biasa kasih-Mu buat kami. Kasih-Mu begitu sempurna buat kami Tuhan. Kasih memulihkan kami, kasih menjadi kekuatan kami, kasih menjadi pengharapan kami. Dan kasih-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai yang akan datang pada kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Pagi ini mari Engkau datang berbicara buat kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan buat kami semua. Siapkan hati dan hidup kami untuk kita berguna firman Allah. Tanah hati kami, taman hati kami, bahkan kepekaan rohani kami Tuhan, buka pagi ini supaya kami siap ditaburi akan firman-Mu, kasih dan cinta pada kami semua pada pagi ini. Roh Kudus, mari Engkau berbicara buat kami Tuhan, sambil pucuk pimpinan. Siapkan kami semua hati hidup kami, kuduskan dan layakkan kami, dan kuduskan ruangan yang tempat ini dan masa darah anak domba. Berapi hamba-Mu secara khusus, harapan baru, orang berkorsil, orang pelayanan baru, isi hati-Mu, dan sembunyikan bahkan salib itu, jangan dia mencuri kemuliaan Allah. Dan dia Kau makin tinggi dan makin rendah. Bicara buat kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Percaya diberkati firman, yang siap diberkati firman Allah berkata amin. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Shalomnya cuma sebagian ya. Shalom. Amin.
Shalom itu artinya salam damai sejahtera. Kalau saya bilang semua damai sejahtera, kalau yang jawab sedikit berarti tidak ada damai nih. Ya, kalau bilang shalom harus sepakat shalom, ya harus angkat suara shalom. Ya, puji Tuhan. Kalau pagi ini kita tetap masih dalam suasana Paskah, ya, kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan dan merenungkan. Kita tahu jelas bahwa Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan Anak yang tunggal kepada barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat suka sekali anak sekolah minggu disuruh hafal oleh guru-gurunya. Tapi saya tidak bicara dari ayat ini. Tapi waktu saya duduk di belakang, saya duduk diam, saya menyembah, saya nangis. Saya bilang benar ya, kalau bukan karena kasih Allah, kita tidak ada sampai hari ini. Amin. Kalau bukan karena kasih Allah atau kasih karena Allah, kita tidak ada di tempat ini hari ini. Berarti kasih itu begitu luar biasa. Kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita itu begitu luar biasa buat kita semua. Ya. Saya sedang membawa kita untuk melihat tentang temanya, yaitu bisa dicatat di LCD, kasih Kristus kekuatanku dan pengharapanku. Itu tema pagi ini, kasih Kristus kekuatanku dan pengharapanku. Kita kalau menyembah Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu dikatakan bohong. Ya. Karena penyembahan kita kepada Tuhan, pujian kita pada kita memuji Tuhan, berarti kita mengasihi Dia. Seorang suami kalau dia tidak mengasihi istrinya tidak akan bisa memberikan pujian kepada istrinya. Sebenarnya begitu. Seorang istri kalau tidak mengasihi suaminya sungguh-sungguh, dia tidak akan bisa memberikan pujian. Begitu juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ada pepatah dunia berkata, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau kita merenungkan kehidupan kita, sekian tahun kita ikut Tuhan, yang saya mau katakan bahwa Tuhan mengenal kita dengan jelas, setuju? Tapi untuk kita mengenal Tuhan dengan jelas juga belum tentu. Ya, wah, Bapak menghakimi kami tidak, tapi kita mau merenungkan pagi ini. Oke, kita lihat lebih dulu Injil Yohanes, masih bicara tentang kebangkitan Kristus. Ini seringkali dikhotbahkan, tapi Tuhan sedang singkapkan sesuatu buat saya pagi berapa hari ini. Injil Yohanes pasal 21, waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia bangkit di danau Galilea. Saya masih ingat itu, tahu cerita ini ya. Injil Yohanes pasal 21, sudah lihat? Ini ayat ini tidak asing, sering kita baca. Ya, di pantai Danau Tiberias. Tapi kita tidak akan baca tentang danau, tentang jala dan ikan. Tapi kita akan baca tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus. Ini seringkali kita baca dan seringkali kita dengar khotbah ini. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau singkapkan buat kita semua pagi hari ini. Kita lihat ayat 15 sampai dengan ayat 17. Sudah dapat semua? Ya, kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum Yesus berkata-kata dengan Simon Petrus, kita tahu jelas dalam cerita ini dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saya akan buka sedikit ini. Waktu mereka sedang, waktu Petrus dan teman-temannya, rasul-rasul yang lain, mereka tahu jelas bahwa Yesus telah mati dan disalibkan. Dia dikatakan bangkit pada hari yang ketiga, dan mereka sendiri sudah tahu jelas. Dan itu kejadian kebangkitan, Petrus yang lari ke, dan murid-murid lari ke kubur Yesus. Dan benar. Tapi kita lihat satu hal yang kita perhatikan di ayat yang satu dua dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Jadi dikatakan bahwa berkumpul Simon Petrus, Thomas disebut Didimus, Nathanael dan dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak dapat apa-apa. Jelas. Mereka kembali kepada pekerjaan yang lama, menjadi nelayan. Pada Yesus berkata bahwa mereka akan menjadi penjala manusia. Saya mau buka buat kita. Jadi sudah perhatikan, pasti ada sesuatu yang mengganjal di hati murid Tuhan, sehingga mereka kembali pada profesi mereka lama, menjala ikan. Tapi saya mau perhatikan kita mengatakan buat kita, tapi kasih Yesus kepada murid-muridnya itu tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Amin. Terbukti Yesus datang menghampiri mereka. Berarti Yesus tahu keberadaan Simon dan teman-temannya, dan mereka gagal malam itu menjalankan. Para mereka nelayan yang profesional, gagal total, tidak mendapatkan apa-apa. Dan Yesus datang menghampiri mereka dan minta mereka untuk menebarkan jalan. Mereka mendapatkan ikan begitu banyak, dan sampai di pantai ternyata mereka melihat dia sudah menyiapkan, ada ikan dan roti di atas bara. Terus saya bacain, saya renungkan. Lalu pada waktu dalam percakapan itu, waktu Yesus menghampiri mereka, dan mereka tahu jelas bahwa Yesus yang menyatakan mujizat buat mereka saat itu. Dari semua murid yang hadir di situ, mereka tidak mengenal Yesus. Dan ada seorang murid yang berkata, itu Tuhan. Coba kita lihat. Saya mengajarkan supaya kita mengerti ini. Maka ayat 7, murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Siapa murid yang dikasih Yesus itu? Dia adalah Yohanes. Lalu saya merenungkan, saya baca, saya lihat, ternyata yang berbicara tentang kasih yang begitu kuat dalam 4 Injil hanya di dalam Injil Yohanes. Kenapa?
Karena Yohanes begitu dekat dengan Tuhan dan dia dikasih Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Nah, mengapa sampai Yohanes mencatat percakapan Yesus dengan Petrus? Saya diam, saya nangis. Iya ya, luar biasa Yohanes ini. Dan kita lihat dalam surat 1 Yohanes, dia juga bicara tentang kasih. Dan dari semua rasul Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh Tuhan bawa begitu luar biasa, Yohanes. Petrus buat banyak mujizat, murid-murid pun demikian. Tapi Yohanes, dia orang yang bisa mendapatkan wahyu langsung dari Tuhan Yesus. Ini menggambarkan bahwa hubungan Yohanes dan Tuhan Yesus, kasihnya kepada Tuhan dan kasih Tuhan kepada dia itu luar biasa. Amin. Ini yang saya dapatkan satu rahasia. Saya renungkan, maka tadi saya penyematan, saya nangis. Jadi saya katakan, maka tak kenal maka tak sayang. Karena Yohanes begitu dekat dan mengasihi Tuhan, dia berkata itu Tuhan. Baru semua sadar, oh ya itu Yesus. Nah, mengapa Tuhan berkata kepada Simon Petrus dalam ayat selanjutnya? Kalau kita perhatikan sampai 3 kali. Jikalau pertanyaan ini disampaikan kepada saya dan saudara, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Mungkin saudara dan saya tidak sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, saya mengasihi Tuhan. Saya sudah lama menjadi orang percaya. Saya sudah melayani. Banyak hal kan kita katakan. Karena setiap saya dan saudara punya cerita dan pengalaman sendiri tentang dirinya bahwa dia mengasihi Tuhan. Apakah itu benar? Itu menjadi perenungan kita pagi hari ini. Itu menjadi perenungan kita. Kasih Kristus, kekuatan dan pengharapan kita. Itu tema yang tadi saya sampaikan. Nah, mungkin kita berkata, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah bersama Tuhan. Apa bedanya dengan murid-murid Tuhan? Ada 12 murid loh Bapak Ibu ya. 12 murid. Tapi 12 murid ini, yang namanya itu yang tercantum di Alkitab hanya Yohanes. Saya baca renung, iya, Injil Yohanes bicara tentang kasih. Dalam Injil surat-surat bicara kasih. Dan di dalam Wahyu pun dia juga bicara kasih. Loh, di mana itu Pak? Ya. Berbagai orang yang mati sekarang ini, itu bicara berbahagia. Orang yang memiliki kasih Kristus, yang dikasih Tuhan, dia mengasihi Tuhan, hidupnya akan damai dan bahagia. Dia tidak takut akan hadap hidup ini, karena ini bicara tentang kasih. Nah, mari kita belajar dari percakapan Simon Petrus dengan Tuhan Yesus. Apa yang kita dapatkan di sini? Kita akan melihat seberapa jauh kasih kita kepada Tuhan, berapa persen kasih kita kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, kasih Kristus kepada saya dan saudara itu 100%. Amin. Tapi kasih kita kadarnya berapa persen atau berapa karat? Kita melihat bersama-sama. Yang pertama, saya tidak akan banyak poin, tapi saya hanya berkata bahwa mengasihi dengan kehendak dan hati. Mengasihi dengan kehendak dan hati ini dalam sekali. Oke, kita akan lihat. Ya. Untuk memiliki kasih Kristus yang menjadi kekuatan kita dan pengharapan kita, kita perlu mengasihi dengan kehendak dan hati. Jika saudara dan saya perhatikan dalam pertanyaan Tuhan Yesus sampai 3 kali dalam firman kita baca tadi, kita lihat dari sini saudara dan saya dapat belajar dan melihat bahwa Petrus mengalami kesulitan untuk mengasihi Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus harus bertanya tentang kasih Petrus kepada Tuhan Yesus itu 3 kali. Ini Petrus yang 3,5 tahun loh bergaul dengan Tuhan.
Dia masih sulit untuk menyatakan kasih yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya untuk Tuhan Yesus. Hal ini mengajar kepada saya dan saudara bahwa kasih Tuhan Yesus tidak pernah ada dalam kesanggupan, saya catat di sini, pengalaman dan pengetahuan manusia sendiri. Yang berkata dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan tulus dan benar. Setuju? Tidak bisa. Saya baca, saya nangis Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi dengan pengalaman kita dan kekuatan kita, dikatakan dengan pengetahuan kita, dengan kesanggupan kita sendiri, kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan dengan benar dan tulus, sesuai dengan kehendak dan hati yang Tuhan mau. Oke, kita lihat lebih dalam lagi. Sebagai manusia, saya dan saudara harus menyadari dan bersandar penuh pada pengetahuan Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu. Jadi bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, pengenalan kita dengan Tuhan yang benar, keharmonisan kita, keinginan kita dengan Tuhan yang benar maksud saya, yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Itu akan menentukan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Ini sangat menentukan sekali. Tuhan Yesus bertanya dengan menggunakan kata kasih dalam bahasa Yunani. Ya, 2 kali Tuhan Yesus bertanya dengan menggunakan kasih, kata kasih yang dalam bahasa Yunani itu agapao. Jadi Yesus bertanya pada kali yang pertama, ayat yang kalau kita lihat ayat 15 terus ayat 16, itu bicara tentang Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau agapao? Itu 2 kali. Tapi Petrus menjawab dengan apa? Aku pilea kepada engkau. Nah ini, jadi yang Tuhan mau itu kita kehendak dan hati bicara tentang agapo, kasih yang walaupun kasih tanpa pamrih, tanpa motivasi. Itu bicara tentang kasih yang Tuhan tanyakan kepada Petrus. 2 kali Tuhan Yesus bertanya pakai kata agapao, tapi Petrus menjawab 2 kali juga dengan kata phileo. Agapao itu bicara tentang walaupun, tanpa pamrih. Nah kalau phileo bicara tentang karena dia baik, karena dia guruku, aku mengasihi dia. Ini saya jelas ya, cukup jelas Bendang ya. Nah kita akan masuk lebih dalam lagi. Nah oleh sebab namun Petrus hanya sanggup, Tuhan Yesus bertanya 2 kali, namun Petrus hanya sanggup merespon atau menjawab dengan kasih yang dalam bahasa Yunani philea, yaitu kasih antara seorang murid kepada gurunya. Makanya Yesus bertanya pada yang ketiga kali. Nah Yesus merubah pertanyaannya. Ini waktu saya renungkan, saya nangis Bapak Ibu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bertanya pada yang ketiga kalinya, tidak lagi menggunakan kata kasih agapao, tetapi menggunakan kata philea, seperti kesanggupan Petrus dalam menjawab Tuhan Yesus. Nah kita lihat sini, apa sih maksudnya ini? Waktu saya baca nasihat Yohanes luar biasa, dia catat begitu teliti tentang kasih. Lalu lebih jauh kita ngelihat di sini, kita lihat kunci ketidakmampuan Petrus dalam menyatakan kasih agapao kepada Tuhan Yesus
ada pada keterbatasan pengetahuan Petrus tentang kasih Tuhan agapao. Berarti manusia itu terbatas, setuju? Terbatas untuk mengasihi Allah dengan kasih agapao. Hati-hati di sini. Waktu kita mengasihi, kata Tuhan, aku mengasihi engkau. Jangan sampai yang kita katakan kasih pilea. Karena engkau Tuhan, aku mengasihi engkau, itu pilea. Karena engkau guru. Tapi yang Tuhan mau agapao. Waktu saya renungkan ini, saya ingat kata Tuhan Yesus waktu dia masih di bumi, dia berkata begini dalam kitab Markus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati, terus segenap jiwa. Markus catat paling lengkap, jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Ini artinya dalam, Bapak. Jadi kasih agapao yang Yesus mau, itu yang kita lakukan kepada Tuhan Yesus. Petrus kenapa dia gagal menyatakan kasih agapao kepada Tuhan? Karena Petrus ketidakmampuannya dia tidak punya kemampuan untuk menyatakan kasih agapao kepada Tuhan Yesus karena dia terbatas. Dia belum mengenal kasih itu, dia belum mengalami kasih itu, dan dia belum sungguh-sungguh memiliki keintiman akrab dengan Tuhan, harmonis dengan Tuhan. Dan dia belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Nah ini. Nah saya bicara tentang Yohanes. Mengapa Yohanes begitu? Dia kata itu Tuhan. Yohanes luar biasa. Dia bicara tentang ini. Saya merenungkan, siapa Yohanes? Murid yang dikasih Tuhan, yang selalu duduk dekat dengan Tuhan. Selalu baca dalam Injil, betul benar ya? Yang selalu duduk dekat dengan Tuhan. Ini luar biasa. Berarti Yohanes memiliki hubungan kasih yang luar biasa dengan Tuhan Yesus, dan dia mengerti itu apa kasih agapao. Dan terbukti dalam kitab 1 Yohanes dia berkata juga tentang kasih. Allah adalah kasih. Dia sudah alami itu. Dan kita tahu jelas dalam kitab Wahyu, sudah tahu Yohanes dikasih wahyu oleh Tuhan dalam kitab Wahyu di Pulau Patmos. Saya tahu keadaan Yohanes apa? Dia dalam keadaan buta, saudara. Karena penyiksaan yang begitu dahsyat hingga dia jadi buta. Tapi kasihnya, cintanya kepada Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Itu kasih tanpa pamrih. Jadi mengasihi itu bukan karena guru, tapi dia begitu dekat, dia itu harmonis, dia mengalami kasih agapao kepada Tuhan. Dia juga menikmati kasih agapao dari Tuhan. Saya duduk, saya renungkan, iya ya. Saya mengatakan kepada saudara, saya jujur, baru Tuhan bukakan suatu kasih yang luar biasa dari Yohanes pada Tuhan Yesus. Sehingga hanya dalam 4 Injil yang bicara tentang Allah adalah kasih, di dalam 1 Yohanes dikatakan. Dalam 4 Injil bicara tentang Allah adalah kasih, dari mulai Yohanes 3:16 dan seterusnya. Wah, luar biasa ya. Dan saya mau katakan, ada iman, ada pengharapan, kasih dalam Korintus dikatakan. Tapi yang terbesar adalah kasih. Saudara boleh punya iman yang luar biasa, saudara boleh punya mujizat melayani yang luar biasa, pengharapan luar biasa, tapi saudara tidak punya kasih agapao, sia-sia. Haleluya. Kemarin gembala muda kita Pak David berkata tentang bagaimana Tuhan dalam keadaan tersiksa dia bisa mengampuni orang yang membunuh, menangkap, menyiksa dia. Kenapa? Karena dia mengeterapkan kasih agapao. Sekalipun aku disiksa, aku dipakwa, dibawa ke duri, aku tetap mengasihi engkau. Sekalipun dia tersakiti, aku tetap mengasihi engkau. Kita lihat lebih dalam. Mengapa? Tadi saya katakan bahwa kunci ketidakmampuan Petrus dalam menyatakan kasih agapao kepada Tuhan Yesus ada pada keterbatasan pengetahuan Petrus akan kasih Tuhan. Ya, dia tidak mengerti, tidak mengenal, mengalami kasih Tuhan dengan benar, sesuai dengan yang Tuhan mau. Buktinya di mana? Nah ini kita hati-hati ya. Kita lihat. Petrus
pernah berkata kepada Tuhan Yesus dan begitu yakin, bergantung pada pengetahuannya sendiri, bahwa Petrus tidak akan menyangkal Tuhan Yesus, bahkan mau mati bersama Tuhan Yesus. Markus pasal 14, 29, 31. Coba kita lihat Markus pasal 14, Injil Markus pasal 14 ayat 19, 29, ayat 29, 31, 29. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lanjut ayat 31. Lalu, tapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Sebab semua yang lainnya pun berkata demikian. Karena sudah peringatkan bahwa akan menyangkal aku 3 kali, tapi Petrus ngotot. Dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan parahnya sendiri. Nah, banyak orang tua seperti Petrus. Aku tidak akan menyangkal Tuhan, aku ikut Tuhan sungguh-sungguh. Waduh, ya, semangatnya luar biasa. Di tengah jalan ngelendor, ya. Lalu alasannya mengalir saja. Mengalir yang bagaimana nih Mas Bram? Nah, Petrus loh nih, ya. Jadi pengetahuan Petrus tentang kasih kepada Yesus Kristus terbatas, hanya melalui pengetahuannya, melalui kemampuannya, hanya mengikuti emosinya. Aduh, kita lihat apa yang terjadi kemudian. Apa yang terjadi? Ternyata Petrus tetap menyangkal Yesus. Dan dia mengajak teman-temannya kembali, ayo kita pergi cari ikan. Petrus ya tadi kita baca kan, ayo aku mau pergi cari ikan. Ada banyak orang Kristen seperti ini terjadi. Waktu, situasi, kondisi, kesulitan, penderitaan, penganiayaan, masalah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, jodoh bisa membuat kita kembali menoleh ke belakang seperti Petrus. Karena kita hanya mengadakan kemampuan kita, keterbatasan kita dalam kita mengasihi Tuhan. Ini yang Tuhan mau buka buat kita pagi ini. Nah, oleh sebab itu, kekasih-kasih Tuhan, pertanyaan Tuhan Yesus ini yang ketiga kali. Tuhan Yesus bertanya pada ketiga kali pada Petrus dengan kata Philia. Petrus menjawab dengan kata agapao. Loh, apa buktinya Pak? Petrus menjawab. Ayat yang kembali kepada kitab Yohanes pasal 21, ayat yang ke-17. Kalau kita perhatikan, pertanyaan yang pertama dia jawab dengan kata Philia. Pada istilahnya berkata agapao. Pertanyaan kedua agapao dijawab dengan Philia. Dan pertanyaan ketiga, Yesus berkata kepada Petrus, bertanya pakai kata Philia, beda. Lalu apa kata Petrus? Kata Yesus kepadanya, ayat 17 ya. Kata Yesus kepada untuk ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi, engkau tahu segala sesuatu. Petrus baru sadar. Ya. Jawaban Yesus, Petrus pada Petrus dibalik oleh Yesus untuk bertanya kepada Petrus lagi, apakah engkau Philia kepadaku? Baru Petrus jawab, engkau tahu segala sesuatu. Bicara tentang agapao, kasih agape, kasih agapao. Ada kasih yang betul-betul Tuhan tahu arti dalam kasih dalam kehidupan kita. Kita juga tahu bahwa Tuhan juga agapao kepada kita. Ini yang Tuhan mau. Berarti kehendak dan hati harus jadi satu. Saya pernah khotbah tentang taruh pikiran perasaan Kristus, mengingat kata-kata itu. Nah, hendaknya kasih agapao menguasai pikiran kita, karena pikiran kita bisa juga tentang kehendak, bisa juga tentang kemauan kita, tapi juga
taruh perasaan Kristus tentang hati. Jadi yang Tuhan mau, kita mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, segenap kekuatan. Tidak boleh dikurangi persentasinya. Seluruh kehidupan kita. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi. Jadi hal ini menegaskan kepada kita bahwa kasih yang kita miliki tidak akan pernah sanggup diukur oleh pengetahuan kita sendiri. Tapi kasih Allah, kasih agapau, ada kasih yang tanpa batas, kasih walaupun yang tidak dijangkau dengan akal, dengan keinginan kita, tidak bisa dijangkau oleh manusia. Karena kasih agapau, kasih Allah, itu kasih yang luar biasa. Kita sudah nikmati. Dan pas kali kita tahu jelas itu kasih Allah kepada kita. Apapun keberadaan Tuhan, siapapun saudara dan saya, Allah sangat begitu mengasihi kita. Kasih agapau, ada kasih walaupun. Yesus sudah lakukan itu buat saya dan saudara. Dia tidak melihat latar belakang kita, tidak melihat kita siapa. Sekalipun kita orang sangat berdosa, Dia masih beri kesempatan untuk kita menikmati kasih itu. Perempuan Samaria setelah menikmati kasih itu berubah. Perempuan berdosa setelah menikmati kasih Allah, dia berubah. Nah, kekasih Tuhan luar biasa penyikaman kepada Yohanes, murid Tuhan. Jadi mari kita kembali lihat, apakah sungguh-sungguh kasih agapau yang kita pakai untuk mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, atau masih kasih pria karena Dia Tuhan baik, karena Dia Tuhan wah. Kalau seandainya Tuhan tidak menjawab doa kita, saya yang kita masuk dalam masalah yang begitu besar dan sulit, seandainya kita tidak punya uang, apa kita berkata, Tuhan, aku akan datang menyembahmu apapun terjadi, aku datang menyembahmu karena agapau itu sudah aku miliki. Amin. Yesus kan berkata demikian buat kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ini bicara tentang kasih agapau. Hanya kasih Kristus, kasih agapau bisa melegakan kita, bukan kasih manusia. Dan Dia berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hanya kasih berikan kita ketenangan, kelemah lembutan. Oh haleluya. Jadi jelas di sini bahwa melalui dua kata Yunani agapau dan phileo, yaitu kasih yang melibatkan kehendak, hati, perasaan kasih yang hangat, yang lazim dan dari emosi. Yang dimaksud adalah suatu kasih yang lebih pribadi dan penuh perasaan. Jadi kasih yang pribadi kita dengan Tuhan itu kita nyatakan dengan agapau, dengan perasaan yang sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Wow, dalam sekali. Dan saya catat di sini, saya diingatkan Tuhan, jelas yang dimaksud adalah suatu kasih yang lebih pribadi dan penuh perasaan. Jadi kasih kita kepada pakai agapau itu pribadi kita lebih tahu, dan Tuhan lebih tahu kita lebih tahu. Nah ini kita alami sendiri. Ini bisa terbangun, terjadi kalau kita memiliki keintiman yang luar biasa dengan Tuhan, tanpa pamit, tanpa motivasi apapun juga, karena kita mengalami kasih agapau itu. Ini harus kita alami, pribadi kita masing-masing. Tidak lagi mendengar kata orang, tapi pengalaman pribadi, keintiman, keharmonisan dengan Tuhan setiap saat itu harus. Jelas Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Petrus jangan hanya dari kehendak saja, namun juga dari hati.
Itu Tuhan Yesus mau demikian. Karena Petrus, iya dia mau mengasihi Tuhan, maka dia mau mati, dia mau dipenjara sekalipun. Tapi buktinya, firman Tuhan mau dari hati. Bagaimana dengan hatimu dan hatiku? Hati adalah pusat kehidupan kita. Hati kan gitu. Hati. Makanya hati digambarkan apa? Don Waru kan? Love, kasih. Oh haleluya. Kasih yang timbul baik dari maksud maupun dari hubungan pribadi yang harmonis dan intim antara kita dengan Tuhan Yesus yang kita lakukan terus-menerus secara kontinu, tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan tempat. Tidak bisa. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus adalah pertanyaan yang penting untuk saya dan saudara juga. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Coba saudara tanyakan, coba jadikan pertanyaan Petrus, Tuhan Yesus kepada Petrus 3 kali kepada kita. Yang bisa menjawab dengan benar, hatimu dan hatiku. Yang sangat menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Karena saya dan saudara harus memiliki kasih pribadi dari hati dengan pengabdian kepada Tuhan Yesus yang memiliki hubungan harmonis yang intim secara terus-menerus kontinu. Ini yang Tuhan mau. Saya ulangi. Karena saya dan saudara harus memiliki kasih pribadi. Kasih pribadi bagaimana? Om, Pak Pendeta. Jadi keintiman kita pribadi dengan Tuhan menentukan kita dengan Tuhan setiap saat. Bukan hanya di gereja, bukan bersama-sama, tapi masing-masing kita punya hubungan pribadi yang harmonis dengan Tuhan yang kontinu dimanapun kita berada. Entah kita di mana saja, kita bisa berkata Tuhan. Seperti Yohanes, dia dekat dengan Tuhan, dia duduk di sisi Tuhan masa Tuhan masih hidup. Dan waktu Yesus menampakkan diri, dia berkata itu Tuhan. Di tangan hanya dia yang bisa berkata demikian. Dan kita tahu Yohanes berkata tentang Allah adalah kasih. Dan jelas sekali dia adalah salah satu rasul yang bisa diberikan wahyu khusus oleh Tuhan dalam kitab Wahyu. Itu Yohanes. Kenapa? Kan dia intim. Kan dia mengalami kasih agapau dan dia menghasilkan kasih agapau. Ini menentukan sekali. Nah oleh sebab itu, terima kasih. Kalau selama ini saya dan saudara menganggap bahwa kita lebih mengasihi Tuhan Yesus pada siapapun, dan dengan yakin tidak akan pernah menyangkal Tuhan Yesus, maka perlu sangat hati-hati kita dalam berkata-kata. Betul? Hati-hati. Saya mengasihi Tuhan, saya mau setia ikut Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Hati-hati dengan pernyataan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan seperti Petrus. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin kita tidak menyangka Tuhan, kita mulai undur, kita mulai kendor. Maka dikatakan janganlah kehendak kerajaanmu kendor. Kita mulai malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas ke gereja. Iya Pak, kan berat beban saya, masalah saya, tantangan. Saya ikuti khotbah Pak Pendeta David katakan, sekalipun apa yang terjadi, aku tetap datang cari Tuhan. Amin. Aku akan tetap mau dekat dengan Tuhan. Sekalipun doaku tidak dijawab, tidak disembuhkan, aku mau tetap dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Oh haleluya, aku akan cari Tuhan, cari Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sangat tahu seberapa dalam kita mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan sangat tahu. Tuhan sangat tahu. Ya. Nah, simpel kok. Sampai mana kasih kita kepada Tuhan?
sampai mana ketaatan kita kepada Tuhan. Ini taat. Loh, kok bisa Pak? Karena Yesus mengasihi Bapa dan mengasihi saudara, dia mau taat sampai mati di kayu salib untuk saya dan Tuhan. Itu karena ketaatan, bicara tentang kasih. Kasih juga bicara tentang ketaatan. Yesus sudah banyak bicara di firman Tuhan. Barang siapa mengasihi aku akan menuruti segala perintahku. Simpel kan sebenarnya. Seberapa jauh kasih kita kepada Allah, juga seberapa jauh ketaatan kita, seberapa dalam kita membaca, merenungkan, dan melakukan, seberapa banyak kerinduan kita untuk mencari Tuhan, sampai dia datang menyebut kita. Hati-hati dengan penyataan kita. Jawabannya Tuhan yang sanggup mengajar dan melatih dan menumbuhkan saudara dan saya untuk mengasihi Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena teladan daripada Kristus. Dan saudara boleh baca dalam 1 Yohanes, kita baca dulu 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Apa yang dikatakan di sana? 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Tolong cepat. 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jikalau kita saling tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jikalau kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna dalam kita. Simple. Lalu kita lihat ayat yang ke-16. Loncat. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Jelas. Pasca kita baru nikmati, rayakan, peringati. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Gampang sekali sebenarnya. Kalau kita mau dalam kasih, kita dalam Allah, dalam kita, itu berarti kita hidup sesuai dengan firman-Nya, mentaati, menikmati akan firman Tuhan dan melakukan dengan benar. Lalu kita lebih cepat, ayat 20. Ayat 20, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Makanya Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi kekuatanmu. Lalu yang kedua apa? Mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hubungan dengan Tuhan sangat menentukan hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan Tuhan sangat menentukan kita melakukan firman Tuhan dengan benar. Oh haleluya. Simple tentang kasih. Jadi pertanyaan kepada Petrus perlu kita tanyakan buat diri kita masing-masing hari ini. Apakah kamu mengasihi aku? Di dalam hal mengasihi Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh bergantung penuh pada kasih dan kemurahan Allah yang memperbarui dan mendewasakan kita. Itu. Jadi hubungan kita dengan Allah sangat menentukan. Allah memampukan kita, memperbarui kita, mendewasakan kita dengan kasih-Nya. Jelas? Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Apapun yang terjadi, apa kita tetap mengasihi Tuhan? Ini pertanyaannya. Apapun terjadi, istri kita meninggalkan kita, suami kita meninggalkan kita, anak kita mungkin semua menolak kita, bahkan mungkin mengusir kita, tapi kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah, maka kita juga harus mengasihi orang-orang yang menyakiti kita seperti kita, Tuhan mengasihi kita. Kasih agapao, bukan lagi kasih philia. Haleluya. Ku tetap cinta. Oh haleluya. Ku tetap
tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Amin. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sekali lagi katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Apapun yang terjadi kita berkata, Tuhan, aku tetap cinta Engkau. Ku tetap cinta, oh Yesus, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Amin. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang buat mungkin apa yang ku miliki, ku persembahkan, oh Yesus, seluruh hidup. Ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Saudara lihat saya sebentar. Tuhan ingatkan saya dengan Bapak Gereja Polikarpus. 86 tahun dia mengiring Tuhan seumur dia. Waktu dia ditangkap, dia dikatakan oleh tentara Romawi hanya untuk menyembah kepada kaisar dan menyangkal Tuhan Yesus, akan diberikan jabatan yang tinggi. Lalu Polikarpus ditangkap dan dia bilang, 86 tahun aku mengikut Tuhan, tidak pernah sedikit pun Tuhan mengecewakan aku, menyakiti aku, karena kasih agaponya luar biasa. Karena kasih agapo begitu besar mendirikan Polikarpus. Dia ditangkap, dia tidak membenci sedikit pun tentara Romawi, bahkan teman-teman yang mengkhianati dia. Dia naikkan panggung seperti ini, diikat di kayu, dikasih kayu yang begitu banyak untuk dibakar dia, disiram dengan bahan bakar yang begitu membakar dia. Waktu dia dibakar dan dia begitu mengasihi Tuhan, kasih agapau, api tidak bisa menyentuh dia. Apa yang terjadi? Dari tubuhnya yang dibakar, dia tidak mati, tapi keluarkan bau wangi yang luar biasa. Haleluya. Karena bungsunya, teman-teman semuanya begitu tidak suka dengan dia, tentara Romawi, akhirnya dia ditombak dan dia mati. Kasih agapau yang dimiliki oleh Polikarpus, dia bisa mengampuni orang yang begitu menyiksa, membunuh, bakar dia, sehingga dari tubuhnya keluar bau harum yang luar biasa.
Kasih agapau bisa buat kita harum di hadapan Tuhan dan sesama. Haleluya. Bapak Polikarpus rela mati, dibakar hidup-hidup, tombak, hanya karena dia mengasihi Tuhan Yesus dengan agapau, kasih walaupun. Haleluya. Terlalu banyak apa yang Tuhan telah berikan buat kita, katakan, yang Tuhan telah beri: keselamatan, pengampunan, perlindungan, penyertaan. Apa yang Kau miliki, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap bersama. Sekali lagi katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Dari hati yang paling dalam katakan, aku tetap cinta Engkau Tuhan, apapun terjadi. Yes, aku cinta Engkau Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Kami mau tetap setia karena Engkau setia sampai mati Tuhan. Kau taat sampai mati untuk kami. Haleluya, haleluya. Walau badai datang, topan datang, topan badai tidak bisa mengalih kasih kami kepadamu Tuhan. Kasih agapau Yesus terlalu banyak. Oh Yesus, yang Tuhan telah beri. Yes Tuhan, dapat mungkin ku balas dengan kemampuanku dan kemampuan tidak bisa Tuhan. Oh Yesus, ku persembahkan seluruh hidup Yesus, dan ku oh, katakan terlalu banyak, terlalu banyak. Yesus, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, oh Yesus, seluruh hidup. Amin. Dan ku tetap cinta untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, tetap setia selama-lamanya. Semua tundukkan kepala, kita masing-masing berdoa. Saya akan minta Ibu Gembala maju ke depan, mendoakan kita masing-masing.
Silakan semua tundukkan kepala. Masing-masing mulai berdoa buat Tuhan. Tuhan perbarui kasih-Ku. Bukan lagi kasih filea, kasih agapau yang mau berikan untuk Tuhan pagi ini. Masing-masing berdoa. Tundukkan kepala. Berdoa masing-masing, harus lihat kiri ke kanan. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon ampun Tuhan, supaya kasih agapau yang kita lakukan, kita berikan buat Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sedang melawat kami, Tuhan. Engkau melihat hati kami, Engkau tahu kerinduan kami. Tuhan, hamba tahu bahwa sejak tadi Engkau nyatakan kepada hamba bahwa hamba akan maju ke depan dan akan mendoakan jemaat-Mu, menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan firman yang Kau sampaikan di hari ini kepada kami, domba-domba yang Kau tebus dengan darah-Mu, kekasih-kekasih-Mu. Engkau telah membuktikan kasih-Mu di atas kayu salib, Tuhan. Engkau rela tubuh-Mu dipecah-pecahkan, disakiti, dilukai, asalkan kami memperoleh kebahagiaan di surga, bahkan di dunia ini, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, terima kasih. Bicara kepada kami, Tuhan, kekasih-kekasih-Mu ini, Tuhan. Roh Kudus bicara di hati kami masing-masing. Tuhan menyatakan melalui Roh Kudus seperti ini. Dengan kasih-Mu, kamu tidak akan sanggup untuk mengasihi aku. Dengan kasih-Mu yang terbatas. Karena kasih agapau itu berasal dari aku. Hanya aku yang dapat memberikannya kepadamu, mencurahkannya di dalam engkau, di dalam hatimu, sehingga engkau dimampukan untuk mengasihi aku dengan kasih agapau. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bagi yang selama ini belum pernah merasakan, mengalami kasih agapau, yaitu kasih yang walaupun, kasih yang tanpa pamrih, seperti kasihnya Yesus. Walaupun kita berdosa, menyakiti hatinya, menyalibkan dia, itu tidak menggagalkan, menghalangi cintanya untuk datang menebus kita. Dia tetap menjalankannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu, katakan, Tuhan, ampuni aku. Kalau selama ini aku sungguh mengasihi Engkau, namun aku belum mengerti begitu dalamnya. Ampuni kalau selama ini aku masih berusaha mengasihi Engkau dengan kasihku yang terbatas, dengan kemampuanku yang terbatas, dengan logikaku, dengan pemahamanku yang terbatas. Namun aku mau tetap mengiring Engkau sampai hari ini, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Kuduskan aku dengan darah-Mu. Dan mari Tuhan, Engkau curahkan kasih agapau hari ini di dalam hatiku, memenuhi seluruh kehidupanku. Oralabata kasih makara daralabata pakaya radaralabashakara daralabata pakaya rarabasana. Ya radaralabasana, angkat kedua tanganmu dengan iman, buka hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyuruh hamba untuk maju ke depan ini, dan Engkau berkata bahwa Engkau hendak
penuhi kami semua, kekasih-kekasihmu, anak-anakmu, domba-dombamu dengan kasih agapau. Penuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus curahkan. Curahkan Tuhan penuh melimpah. Curahkan Tuhan, urapi Tuhan. Curahkan Tuhan. Kami mau terima dengan iman di dalam nama Yesus. Kami menerima kasih agapau dengan iman Tuhan. Kami menerima dengan iman dalam nama Yesus. Yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, yang rindu dibaptis oleh Roh Kudus, angkat tanganmu, terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Engkau urapi, engkau baptis setiap jemaatmu, engkau baptis dengan kuasa Roh Kudus. Rapataka syakara darabata pakayara darabasika bakara basana. Rapata pakayara darabasika bakara darab penuh sampai melubar. Sampai melubar Tuhan. Sebab Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu meminta kepada Bapa, Dia adalah Bapa yang murah hati. Dia akan memberikan kepada semua yang meminta kepadanya. Dia akan memberikan Roh Kudus bagi mereka yang meminta, merindukan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Engkau memberikan dengan cuma-cuma, dengan murah hati. Penuhi Tuhan, penuhi Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, bagi yang belum pernah menerima baptisan Roh Kudus, belum pernah dibaptis oleh Tuhan Yesus dengan Roh Kudus, terima dengan iman di dalam nama Yesus. Terima baptisan Roh Kudus itu di dalam nama Yesus. Bagi yang sudah tetapi merasa bahwa aku mengalami kekeringan, hubunganku dengan Tuhan mulai renggang, mulai ada rasa bosan, di dalam nama Yesus, hari ini, saat ini juga, dalam nama Yesus, terima dengan iman, terima dengan iman. Urapan itu turun. Tuhan, Engkau baptis setiap kami tanpa terkecuali, hati yang mengasihi Engkau Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk tetap mengiring Engkau sampai kami berjumpa dengan Engkau di dalam kekekalan. Bakar dengan api Roh-Mu Tuhan, bakar dengan api Roh Kudus, bakar, bakar Tuhan, bakar Roh Kudus, penuhi, penuhi sampai melubar. Rapaka syakara mana heno musik ini dia, adalah pakasyana makana bata kase, kita kana makaya rada basyakara rada bata pakaya rada. Urapata kasik ini dia nama kana rada basyakara rada basyakara, rada rada basika makana rada basyakara, rada basika makana. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat lawatanmu, buat kasihmu kepada kami. Peluk Tuhan setiap kami yang terluka, peluk, balut, balut Tuhan. Yang tertolak, Engkau berkata, sekalipun manusia menolak Engkau, tapi aku Tuhan menyambut. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan Engkau, namun aku Tuhan menyambut Engkau. Sebab Engkau berharga dan mulia di dalam pandanganku, dan aku mengasihi Engkau dengan kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan buat kasih yang kekal. Terima kasih buat kasih agapau Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk demonstrasi kasih yang Engkau buktikan di atas kayu salib untuk kami Tuhan. Terima kasih untuk baptisan Roh Kudus. Terima kasih untuk kami dipenuhi oleh Roh Kudus yang memampukan kami untuk berjalan di dalam perjalanan iman. Kami setia sampai Engkau menjemput kami kembali.
Sekalipun seperti Yohanes di Pulau Patmos, dia buta, dia tetap percaya Engkau mewahyukan kitab wahyu kepadanya dalam kondisi dia buta, sebab hatinya mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan tetap setia kepadamu sampai Engkau menyebut kami, sebab kasih agapau itu telah turun, dicurahkan memenuhi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa untuk hamba-Mu. Kita semua mengarahkan tangan kita kepada Bapak Gembala. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami mohon, Engkau adalah sumber hikmat dan wahyu. Engkau yang punya firman itu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, singkapkan, bukakan rahasia itu lebih lagi kepada hamba-Mu, agar supaya Tuhan, ketika hamba-Mu menyampaikan kepada kami sidang jemaat-Mu, kami semua diberkati, kami semua memiliki pengenalan yang benar, pemahaman yang benar, yang tepat dan jelas tentang kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Seperti Rasul Paulus berkata, bahwa yang diusahakan dan diperjuangkan di dalam kehidupan dan pelayanannya, yaitu mengajar, menasihati semua jemaat Tuhan untuk mengenal Kristus, untuk membawa mereka menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, sebab kami percaya bahwa semua firman Tuhan sudah dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus dalam hati kami. Tuhan sudah memberkati hamba-Mu dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita tetap berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati kami semua hari ini dengan firman-Mu, juga berkati hamba-Mu. Satulah meminta Tuhan bahwa kami semakin dekat, melekat, intim, harmonis dengan Tuhan secara terus menerus, dan mengenal Tuhan dengan benar, mengenal kasih agapau dengan benar, dan menikmati kasih agapau itu, dan kami mengasihi Tuhan dengan kasih agapau, dan mengasihi jemaat dengan teman seiman, istri, anak, suami, keluarga dengan kasih agapau. Terima kasih Bapa, berkati kami semua siang hari ini, tim musik, song leader, singer, bahkan tim multimedia, soundman, sampai kepada tim Satgas. Tuhan berkati mereka semua. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami akan berikan persembahan untuk berkat dengan berlimpah tangan sudah memberi, dan segala sudah kami kerjakan di rumah kami masing-masing, pekerjaan rumah tangga, bisnis, usaha apapun rumah tangga kami, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, Kau juga berkati akan masa depan kami, perhubungan kami ke depan. Kami terlalu yakin Tuhan, Kau lah kekuatan pengharapan kami, karena kasih agapau memenuhi kami, dan kami mengasihi Tuhan kasih agapau. Terima kasih Bapa, Kau berkati semua pelayanan kami di gereja Gigan Agape dan segala kegiatan ibadah-ibadah yang ada, juga kegiatan PPA dan segala program-program yang ada, panti asuhan dan segala kegiatan program yang ada. Kau juga berkati, bahkan kebutuhan gereja, kebutuhan panti, kebutuhan PPA, Yayasan Kasih Agape juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Anak-anakku yang mana ujian akhir, ulangan untuk kenaikan, juga berkati hikmat bagi mereka. Tuhan, Kau juga berkati segala kehidupan kami hari ini. Kami datang dengan beban, penumbuhan, masalah persoalan dengan damai dan sukacita dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus, sakit apapun juga, dalam nama Yesus sembuh. Untuk Mas Junet, Kau jamah, Kau sembuhkan. Nyatakan kuasa dan kehendak Bapa. Untuk Sony, Kau bertindak untuk dia supaya dia sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Untuk Pak Toto, Kau jamah, Kau sembuhkan. Ibu Titi, Kau jamah, Kau sembuhkan. Jemaat yang berpergian hari ini, di mana mereka serta pimpin mereka, bapak mereka ibadah bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kebutuhan gereja, untuk pelapon, untuk sound system, alat musik, Tuhan cukupkan semuanya. Terima kasih Bapa. Kami lupa menyerahkan pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, Bapak Jokowi dengan wakil, dengan kabinet, dengan MPR, DPR, sampai pemerintah terendah, dengan hikmat bagi mereka untuk menghadapi COVID dan ekonomi bangsa hari-hari. Terima kasih Bapak. Tempat gempa di Malang Selatan, bahkan badai topan di NTT, Tuhan juga kuatkan anak-anak di sana, berkati pemulihan gereja, rumah gembala, rumah pastor, bahkan rumah jemaat, dan orang-orang yang perlu pertolongan. Tuhan utus anak-anak-Mu ke sana. Terima kasih Bapa, pemulihan Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerah Sinode GKN, Misi Omes, Yayasan Mita, Yayasan Karis, juga Sanesten, dan segala kebutuhan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami, inilah tubuh jiwa kami, berserah tangan-Mu, dan kami akan pulang. Kami mohon berkat, perlindungan, penyertaan Tuhan. Sidangnya makasih akan hatimu, timalah berkat Tuhan. Diberkati engkau sebagai orang-orang yang percaya, yang berharap bergantung full buat Tuhan.
sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Diberkati secara rohani dan jasmani. Diberkati rumah tanggamu, kau sebagai suami, istri, anak, orang tua, pekerjaanmu, bisnis, usahamu, sawah ladangmu, gudangmu. Diberkati studi dan masa depanmu. Diberkati keluar masuk dari sekarang selama dengan berkat Abraham, Ishak, Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas kita sekalian di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan bagi daripada Roh Allah yang Kudus, memberkati kita saudara sekalian dari saat sampai Maranatha, Yesus datang pada kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus mempercayai, katakan amin. Bapa, sebelum kita pulang, kita akan menyaksikan warta jemaat yang akan disampaikan melalui video. Shalom Agape People, kembali lagi bersama saya di Agape Channel. Kami mengundang untuk semua jemaat hadir dalam ibadah doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 4:30 sampai 5:30 pagi. Jemaat juga bisa bergabung dalam ibadah doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai 1 siang. Bagi para penata layan, diwajibkan untuk hadir di ibadah praise and worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Jemaat juga bisa hadir loh. Agape People, demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pengumuman warta minggu ini untuk mengajak setiap kita mengikuti ibadah pagi dan ibadah puasa setiap hari Rabu, bahkan untuk ibadah praise and worship. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.